Selamat malam Pak Sukresno dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Niken. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai penyusunan atau pengelolaan perencanaan SDM atau biasa disebut juga perencanaan karyawan. Yang pertama adalah tujuan presentasi ini. Jadi setelah presentasi ini diharapkan kita semua dapat mengerti. Yang pertama itu mengerti mengenai apa sih perencanaan SDM itu, mengenai artinya, manfaatnya, tujuan, serta faktor-faktornya juga. Kemudian kita juga bisa membedakan elemen desain yang ada di dalam pekerjaan, dapat mengetahui langkah-langkah penyusunan perencanaan karyawan, dan kita juga tahu faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi perencanaan karyawan ini. Nah, kita masuk ke dalam artinya dulu. Jadi, arti dari perencanaan karyawan itu sendiri adalah kegiatan menganalisis atau mengidentifikasi kebutuhan dan suplai tenaga kerja yang dibutuhkan suatu perusahaan, sehingga SDM yang ada di perusahaan itu memiliki jumlah tenaga kerja yang tepat secara jumlah dan waktu guna untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri, yang itu yaitu mencari laba. Kemudian tujuannya apa sih perencanaan karyawan ini? Nah, yang pertama dia ada 3. Aku masukin di sini. Yang pertama itu adalah memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaannya, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dimiliki. Jadi antara jumlahnya dan job desk mereka itu sesuai, nggak berantakan. Jadi ini salah satu gunanya si perencanaan karyawan itu. Yang kedua adalah membantu melakukan pengadaan karyawan baru, dan yang ketiga adalah membantu HRD untuk melakukan rekrutmen karyawan. Jadi sebelum si HRD itu melakukan rekrut karyawan baru, perencanaan karyawan ini sudah harus dibuat gitu. Selanjutnya itu adalah manfaat dari perencanaan karyawan itu sendiri. Manfaatnya itu ada beberapa ya, saya masukkan. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM. Jadi di sini dengan adanya perencanaan SDM itu bisa meningkatkan efektivitas dan efisiennya. Yang dimaksud efektivitas dan efisien, jadi tenaga kerjanya itu dengan pekerjaannya, dengan job desk-nya itu seimbang. Jadi nggak ada yang overload ataupun ada yang kekurangan, jadi itu seimbang. Selanjutnya yang kedua itu adalah melakukan penghematan biaya perusahaan. Kenapa melakukan penghematan biaya? Itu karena kalau misalkan saya kasih contoh, misalkan di front office, di hotel front office itu kan mungkin awalnya itu ada 40 orang di front office dengan 3 shift berbeda. Tapi dengan adanya perencanaan SDM, mereka itu bisa bekerja dengan efisien dan efektif. Itu mereka yang butuh 30 sampai 35 orang saja di front office. Nah, itu kan artinya bisa menghemat biaya perusahaan juga untuk menggaji karyawan. Selanjutnya adalah memastikan si perusahaan ini memiliki SDM yang kompeten. Jadi jadi dengan perencanaan ini tuh kita tuh bisa merekrut orang-orang yang kompeten bekerja di bidangnya. Selanjutnya adalah membantu HRD untuk mengidentifikasi dan mengembangkan bakat-bakat karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Dan selanjutnya adalah membangun sistem informasi SDM yang tepat. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah perencanaan karyawan. Nah, ada 4 langkahnya, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah memetakan kapasitas SDM yang dimiliki. Nah, untuk langkah yang pertama ini itu kita itu harus si perusahaan itu harus tahu kapasitas SDM yang dimiliki itu berapa. Nah, pemetaan ini tuh bisa juga dimulai dengan pendataan, kayak pendataan karyawan yang aktif tuh berapa, karyawan yang belum pensiun tuh berapa, karyawan di bidang divisi A berapa, divisi B berapa, dan terus dibuat satu sistem gitu untuk masukkan data-data tersebut, serta jumlah-jumlah karyawan yang bekerja di setiap divisi. Jadi nanti setelah pemetaan ini dibuat, kita jadi bisa tahu nih kira-kira oh ini kayak divisi ini kurang, divisi ini kelebihan, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah memperkirakan kebutuhan SDM yang dibutuhkan perusahaan untuk beberapa waktu ke depan. Jadi
Jadi dengan adanya tadi kayak pemetaan atau pendataan karyawan, si perusahaan ini bisa tahu kira-kira di beberapa waktu ke depan itu mereka butuh karyawan berapa banyak lagi sih, atau karyawan yang aktif tuh sebenarnya berapa sih. Karena kan kalau perusahaan besar itu kan pasti banyak karyawan yang entah itu udah mau pensiun atau sedang cuti atau sebagainya. Jadi dengan pemetaan itu kita juga, perusahaan juga bisa tahu nih, kita kira-kira dengan karyawan jumlah segini kita butuh karyawan berapa lagi di masa yang akan mendatang, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu pengembangan talent atau tenaga kerja. Pengembangan talent tenaga kerja ini yang pertama adalah pastinya kita melakukan perekrutan. Perekrutan ini adalah perusahaan ini mencari rekrut sebaik-baiknya orang untuk dijadikan kandidat karyawan yang tepat untuk masuk ke perusahaannya. Yang kedua adalah seleksi. Setelah kita melakukan rekrut besar-besaran, itu pastinya kita juga si perusahaan ini harus melakukan seleksi ya terhadap karyawannya. Ya salah satu dasar-dasarnya yaitu kualifikasi dasar, terus keahliannya apa, skillnya apa, seperti itu. Kemudian selanjutnya ketika kita sudah rekrut, kita sudah seleksi, yaitu yang ketiga itu adalah memilih dan memperkerjakan. Nah, jadi setelah itu kita harus memilih dari sekian banyak. Setelah melewati seleksi, kita pilih orang-orang yang emang benar-benar terbaik lah ya, terbaik. Dan kita juga harus kasih penawaran kerja yang sesuai dengan si calon karyawan tersebut. Jadi nanti adanya kesepahaman antara perusahaan dan si karyawan tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita memperkerjakan, kita juga harus melakukan pelatihan dan pengembangan terhadap tenaga kerja yang sudah kita rekrut, agar ini maksudnya adalah adanya melakukan training seperti itu, entah itu training service quality, training produk A atau produk B, seperti itu kan, agar nanti si tenaga kerja itu bisa lebih berkembang lagi dan memiliki skill yang lebih banyak lagi. Nah, tahap terakhir yaitu yang keempat, setelah kita melakukan tahap 3 tadi itu, kita juga harus melakukan evaluasi dan monitoring. Jadi kita harus tetap mengevaluasi, lihat ke belakang lagi, kira-kira pemetaan kita udah benar belum ya, terus kayak perekrutan, seleksi itu udah benar-benar sesuai dengan prosedur atau belum, karyawannya sudah kompeten atau belum, sudah efisien belum gitu. Jadi tetap setelah melakukan hal-hal seperti itu, kita harus monitoring lagi, harus dievaluasi lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai elemen desain pekerjaan. Elemen desain pekerjaan itu selanjutnya saya akan menerangkan mengenai elemen desain pekerjaan. Elemen desain pekerjaan ini adalah tujuannya untuk menentukan tugas dan fungsi pekerjaan yang akan dilakukan di dalam perusahaan tersebut. Jadi secara garis besar itu adalah untuk menentukan job desk dari seseorang itu, dan orang itu pun juga harus bekerja sesuai dengan bidangnya. Dan elemen desain pekerjaan ini akan berpengaruh kepada hubungan antara pekerja di dalam perusahaan tersebut. Nah, ada tiga elemen yang akan mempengaruhi perencanaan karyawan. Yang pertama itu adalah elemen organisasional. Elemen organisasional itu adalah elemen yang menyangkut masalah efisiensi, yang artinya setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang artinya adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang di dalam perusahaan tersebut harus dilakukan secara efisien dan maksimal. Hal itu juga berarti seseorang ini harus bekerja sesuai dengan spesifikasi dan keahlian orang tersebut. Jadi misalkan orang tersebut memiliki keahlian A, dia harus bekerja di bidang yang sesuai dengan keahliannya. Agar dia juga dapat bekerja dengan maksimal. Karena kalau misalkan dia tidak bekerja sesuai dengan spesifikasi keahliannya, itu juga dia juga tidak akan bekerja secara maksimal, dan dia pun dapat
pasti banyak melakukan kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari kalau si orang ini tuh kerja di bidangnya. Jadi elemen yang pertama ini merupakan elemen yang menurut saya itu sangat krusial dalam menentukan perencanaan karyawan, karena desain pekerjaan itu juga harus dapat memanfaatkan sumber daya dan waktu dalam menentukan pekerjaan gitu. Jadi kalau misalkan seseorang bisa bekerja secara maksimal dan secara efisien serta efektif, itu juga dapat menghemat waktu dan biaya juga, seperti itu. Kemudian faktor yang kedua itu adalah elemen lingkungan. Jadi pastinya kalau kita kerja itu kan lingkungan sangat mempengaruhi sekali tentang gimana nanti kita kerja di sana. Nah, lingkungan inilah sebuah organisasi bisa mendapatkan sumber dayanya. Pengaruh bagi organisasi dalam tersedianya sumber daya manusia yang berpotensi, berpendidikan, maupun berpengalaman. Jadi, si perusahaan ini juga harus memperhatikan masyarakat atau SDM-SDM yang berada di sekitaran lokasi kerjanya. Karena biasanya juga banyak tenaga kerja ahli yang bisa disumberdayakan, yang mereka bisa rekrut untuk kemajuan perusahaan itu tersendiri. Jadi elemen lingkungan itu juga sangat berpengaruh. Kemudian selanjutnya adalah elemen keperilakuan. Jadi elemen keperilakuan ini itu adalah sifat dasar dari si manusia atau sifat dasar dari si SDM ini, dari si karyawan ini gitu loh. Jadi perusahaan itu juga dalam melakukan perekrutan, dalam melakukan seleksi itu juga harus ngeliat orangnya, orang ini tuh sifatnya kayak gimana, perilakunya gimana, sopan atau enggak. Terus ya pokoknya harus bisa kan biasa juga kalau misalnya masuk kerja itu kan juga pasti ada kayak tes psikologi gitu, untuk kayak mereka tuh lihat dulu nih psikologi orang ini tuh gimana, orang ini tuh normal atau enggak, kayak gitu kan. Nah, jadi di sini tuh juga sangat berpengaruh banget mengenai elemen keperilakuan. Nah, ini juga hampir mirip sama yang pertama. Perusahaan ini juga harus memberikan spesifikasi kerja sesuai dengan keahlian si karyawan ini, agar mereka bisa bekerja secara maksimal, efisien, serta juga efektif. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan karyawan. Yang pertama, itu adalah faktor kita harus tahu estimasi jumlah pekerja yang keluar. Pekerja yang keluar itu bisa karena pensiun, mengundurkan diri, atau emang dia resign, atau dia emang mau pindah atau gimana. Itu kita harus mempunyai data-data mengenai karyawan yang keluar. Karena jumlah karyawan yang keluar ini merupakan variabel utama untuk menentukan kebutuhan jumlah SDM di masa mendatang. Jadi dengan adanya data-data karyawan keluar, karyawan yang resign, atau karyawan yang pensiun, itu kita bisa perusahaan ini memperkirakan kira-kira nanti di masa depan atau di 1 tahun lagi kita butuh berapa orang lagi nih, kita butuh rekrut karyawan di divisi apa nih. Nah, kayak gitu. Jadi kan perencanaan SDM itu bisa digunakan pada saat seperti itu untuk perekrutan karyawan dan kebutuhan karyawan di divisi apa. Selanjutnya adalah yang kedua itu adalah kebutuhan SDM karyawan jika perusahaan ini tuh ingin melakukan ekspansi, ataupun misalkan dia ingin buka cabang baru, atau dia ingin melakukan pembesaran perusahaan sehingga membutuhkan karyawan lebih banyak. Nah, dengan ada perencanaan itu juga perusahaan ini bisa memperkirakan, bisa tahu nih data-data kira-kira kalau misalnya dia buka cabang, satu cabang itu dia butuh karyawan misalkan 20, kalau misalnya 2 cabang itu berarti 40, seperti itu. Jadi dengan perencanaan karyawan ini juga dapat membantu untuk data-data tersebut. Nah, selanjutnya itu yang ketiga,
Selanjutnya ketiga itu adalah sumber daya keuangan perusahaan. Jadi kayak tadi misalkan dia ingin melakukan ekspansi ataupun perluasan usaha, atau dia ingin dia sudah mendata karyawan yang masuk dan keluar, itu pun kita juga harus memperhatikan faktor selanjutnya, yaitu faktor keuangan perusahaan. Jadi misalkan si perusahaan ini tuh punya budget berapa untuk gaji karyawan, untuk untuk membayar upah dari seseorang yang akan bekerja di perusahaannya. Dan ini pun harus, rencana SDM itu selalu harus memperhatikan dan disesuaikan dengan sumber daya keuangan perusahaan. Dalam hal ini, diharapkan perencanaan SDM akan mampu memberikan solusi penggunaan biaya tenaga kerja yang paling optimal. Jadi, perencanaan SDM ini tuh diharapkan dapat memberikan penghematan biaya kayak tadi saya yang sudah singgung sebelumnya. Jadi si perusahaan ini tuh bisa menghemat biaya untuk rekrut karyawan baru, karena kan kalau misalnya karyawannya yang dia miliki atau SDM yang dia miliki itu sudah bekerja secara efektif, efisien, dia kan nggak perlu rekrut karyawan baru lagi gitu kan. Dan itu pun pasti akan menghemat cost dari si perusahaan tersebut kayak gitu. Nah selanjutnya itu saya mengambil bahan-bahan atau referensi presentasi ini tuh dari tiga sumber ya. Yang pertama itu saya mengambil dari buku manajemen sumber daya manusia, itu yang ditulis oleh Bapak Sentot Iman Wahjono, itu terbitan tahun 2015. Nah, kemudian di sini juga tertera dua website yang saya baca-baca juga dan saya bisa tambahkan untuk membuat presentasi ini. Nah, sekian presentasi dari saya. File presentasi ini saya akan kirimkan juga. Terima kasih Pak Sukranto sudah mendengarkan, dan terima kasih teman-teman semua. Selamat malam.